Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sama kita bangkit berdiri pagi hari ini, termasuk dalam ibadah kita. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Siapa Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersuka cita Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk datang ke rumah-Mu Tuhan, berjumpa dengan-Mu Tuhan Yesus. Dan memberi hidup kami seminggu ini Tuhan Yesus, untuk Kau teliti lagi Tuhan Yesus, Kau lihat lagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk cuaca yang cerah hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang bergabung di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersuka cita dan kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mau berdoa untuk kota kami Jakarta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kota yang Tuhan berikan Tuhan atas kami Tuhan. Kami terus memberkati Tuhan kesejahteraan kota Jakarta ini Tuhan Yesus. Menjadi kesejahteraan setiap kami ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahannya Tuhan. Kami berdoa untuk wali kota Tuhan Yesus. Bapak Gubernur kami Tuhan, Pak Heru Budi Hartono Tuhan Yesus. Urapi Tuhan beliau Tuhan. Urapi setiap jajaran Jakarta ini Tuhan Yesus. Sampai ke RT RW Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini bersama-sama Tuhan. Kami berdoa untuk GBI Gatot Subroto Tuhan, di bawah penggembalaan Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotara Harjo Bapak.
beserta setiap wakil-wakilnya. Urapi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya setiap visi misi-Mu Tuhan Yesus yang Kau berikan atas hamba-Mu ini, Kau genapi Tuhan Yesus. Kau berikan kekuatan Tuhan, Kau berikan Roh-Mu Tuhan Yesus untuk melakukan setiap hal yang harus Dia lakukan Tuhan atas gereja ini Tuhan Yesus, yang seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rayon kami 1G Tuhan Yesus. Gembala rayon kami Tuhan, Bapak Yohanes Raja Guguk Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan beliau Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan. Biarlah kami boleh sama-sama Tuhan di rayon 1G untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo Tuhan Yesus, urapi terus Tuhan Yesus. Sertai terus Tuhan beliau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap pelayanannya menyukahkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan terus berikan hati-Mu Tuhan untuk sebagai gembala di tempat ini Tuhan Yesus. Untuk setiap kami yang ada di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, tiba saatnya kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Hirata karaya rabara masyarata karaya rabara masyarata karaya rabara masyarata. Shalom Indonesia, shalom Indonesia. Kami percaya Tuhan hati-Mu atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Hari-hari ini Tuhan terus Tuhan Yesus bawa Indonesia naik Tuhan. Dan tidak pernah turun Tuhan Yesus. Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Diberkati perekonomiannya Tuhan, diberkati rakyatnya Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Kami berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Beserta setiap wakil-wakilnya Tuhan sampai ke daerah-daerah, kepala daerah Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, beri unity Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan, bangsa ini terus Kau pakai di akhir zaman Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau di bangsa kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan berjumpa secara otentik dengan-Mu Tuhan Yesus. Dan menemukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pembicara Tuhan di tempat ini, hari ini Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Slamet Agung Wicaksono Tuhan dengan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah roh Tuhan itu Tuhan Yesus yang turun dan berbicara atas setiap kami melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai Tuhan dengan kuat gagah dan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua ada di tempat ini Tuhan. Biarlah hati kami menjadi hati yang subur Tuhan Yesus. Hati yang dapat Tuhan untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat tangan kita. Kita terus berdoa dan biarkan kita berdoa secara khusus buat anak-anak kita. Oh Bapak, sekali lagi kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami berdoa secara khusus Tuhan, membawa di hadapan-Mu anak-anak kami Tuhan. Generasi penerus kami, mereka sebentar lagi akan masuk kelas sekolah minggu mereka. Biarlah sebelum mereka duduk diam Tuhan, kami perkatakan dengan iman, kami mau memberkati mereka. Kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oh pengurapan-Mu biarlah turun atas setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Setiap kuasa jahat, roh jahat yang ingin mengikat mereka pagi ini, kami ikat, kami cabut kuasanya. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang manis Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan mereka memiliki hati yang haus akan Tuhan dari masa kecilnya Tuhan. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau biji mata Allah. Engkau milik kepunyaan Tuhan. Tuhan Kau yang berdaulat atas kehidupan mereka. Jadikan mereka anak-anak yang punya otoritas dari masa kecilnya Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Ketika mereka di rumah, biarkan menjadi berkat atas setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Dan jadikan mereka anak-anak yang cakap, pandai. Ketika mereka sekolah menjadi yang terbaik di sekolahnya Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Berkati setiap Bapak Mama, para orang tua, para wali yang membawa mereka datang ke gereja Tuhan. Perhitungkan iman mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengembalikan dengan berkat-berkat-Mu atas setiap orang tua.
Berikan mereka kecakapan, cukupkan segala hal yang dibutuhkan untuk membesarkan setiap anak-anak ini Tuhan. Dan berkati setiap keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu kami. Haleluya, yang sepakat sama-sama kita boleh katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan perkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah.
Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu. Tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Berapa banyak tempat ini yang rindu menyenangkan hati Tuhan? Boleh kasih lambaikan tangan tinggi-tinggi dong Bapak Ibu Saudara. Kasih tos kanan kirinya. Bilang Allah kita dahsyat. Mari hari ini bersuka cita di dalam Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara. Mari ucapkan kata-kata positif yang membangun. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Mari yang tahu lagu ini, katakan dengan suara yang paling keras. Yes, apa yang tak pernah dilihat mata,
segala amin. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sambil tepuk tangan di atas kepala, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasamu tidak pernah berubah. Yes, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak ber. Katakan dengan iman. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yes. Haleluya. 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 Kami percaya Engkau masih bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Teruslah Tuhan pakai setiap kami anak-anak-Mu ini. Perlengkapi setiap kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, kami siapkan hati kami Bapa. Kami terus mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami. Tuhan mau penuhi setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan yang di Zoom Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada
hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan. Biarkan musik boleh menyembah. Mari kita naikkan mazmur kita di hadapan Tuhan. Shikapadakaralah-baralabahnya, Jesus Lord. Terima kasih Tuhan, kami selalu percaya janji-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kami terima janji-janji-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu besar, tidak terukur panjang dan lebarnya kasih-Mu Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Tuhan selalu buat kami terpesona akan kebaikan-Mu Tuhan. Waktu kami menghitung-hitung kebaikan Tuhan dalam hidupan kami, hanya air mata dan ucapan syukur. Sungguh Engkau besar, Engkau besar, Engkau besar Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari dengan hati yang terbuka katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan
Terus bekerja Tuhan di tempat ini atas setiap kami, Roh Kudus. Kami tahu Engkau rindu memberkati setiap kami. Engkau rindu memberkati setiap kami Tuhan. Oh Jesus Lord. Amin. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap ciptaan-Mu merendahkan dirinya di hadapan-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau pandang kami layak Tuhan Yesus. Tidak ada Allah seperti Engkau. Tidak ada yang berkuasa seperti Engkau. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan Yesus. Siapa takarala parala 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 parala. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, ini kami Tuhan. Yes, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. And the angels cry, yes Lord. All creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, oh Lord. Hear your people sing, holy Lord. Yes. Amen. Holy, you will
to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry. Holy, creation's cries. Holy, you lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, mari sekali lagi. Holy forever. And the angel cries, and the angels cries. Holy, the creation's cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing. Holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation's cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Mari lebih lagi katakan. All the angels cries. All creation's cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy, to the King of Kings. Holy,
Mari naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siapa takarala Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all powers and positions, your name stand above them all. Mari sekali lagi katakan. Your name is the highest, your name stands above them all. And dominions, all powers and positions, your rasakan kebaikan Tuhan, rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan, Engkau tidak hanya tahu kami ada di tempat ini, tapi matamu melayangkan pandang atas setiap kami. Dan Engkau tahu siapa kami pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak datang dengan sikap yang sempurna mungkin di hadapan-Mu. Tapi Tuhan, kalau masih ada kesempatan bagi kami, itu adalah waktu terindah bagi kami. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Ini kami Tuhan. Baik hamba-Mu yang berdiri, kami semuanya yang ada di tempat ini. Siapakah kami di hadapan-Mu? Kalau kami bisa berkata Engkaulah Allah yang maha kudus, kudus, kuduslah Engkau. Siapakah kami yang hina, yang sesungguhnya tidak layak. Tapi kami boleh datang memuji kebesaran-Mu Tuhan. Lembutkan hati setiap kami. Kami rindu setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Engkau tidak berjalan sendirian.
kita tidak berjalan sendirian. Dia jauh lebih tahu dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah penyertaannya sempurna buat setiap kita. Bapa, hari-hari ini kami rindu Tuhan. Biarkan setiap umat-Mu mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan. Perjumpaan yang bukan menurut kata orang. Perjumpaan bukan menurut apa yang kami saksikan. Tapi perjumpaan yang kami alami sendiri. Kami bertemu muka dengan Tuhan. Mungkin melalui permasalahan hidup kami. Mungkin melalui proses-proses yang harus kami hadapi hari lepas hari. Bahkan mungkin ketika kami ada di tengah-tengah keluarga. Ketika kami ada di pekerjaan kami. Ketika kami hanya bisa menangis sendirian. Di tempat-tempat yang tersembunyi yang orang lain mungkin tidak peduli. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Jamah kami semuanya. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Izinkan hamba-Mu berdiri. Dan Engkau berdiri di depan hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Roh Kudus berbicaralah Engkau bagi kami semuanya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dan kami siap diberkati Tuhan di waktu yang terbatas ini. Haleluya, kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Imam Musik Karini dan teman-teman. Salam semuanya. Berapa banyak kita yang hari-hari ini merasakan Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu rindu mencari Tuhan. Percayalah kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Amin. Kita nggak bisa memilih dari mana kita lahir, dari kota mana, suku apa, kenapa saya ada di dalam situasi seperti ini. Memang kadang-kadang Tuhan berikan opsi kita untuk memilih. Tapi satu hal ketika kita mau mencari Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka langsung saja firman Tuhan, Markus pasal 4. Ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sudah semuanya Bapak Ibu kita baca sama-sama ya. Ada Alkitab pegang masing-masing Bapak Ibu. Ya, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Ayo Bapak Ibu yang kencang. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa. Ayat 39, Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40, lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Bapak Ibu tidak asing lagi dengan ayat-ayat ini. Bapak Ibu perhatikan mulai ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Tidak hanya terisi sedikit, penuh, mulai penuh. Bapak Ibu pernah naik perahu terombang-ambing? Ada airnya lagi, udah mulai tenggelam Bapak Ibu. Mereka panik. 38 dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus juga manusia. 100% Allah, 100% manusia. Dan apa yang terjadi? Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya. Bapak Ibu bisa menggambarkan dengan perkataan kita bagaimana takutnya murid. Guru, Engkau tidak pedulikah kalau kita mau binasa?
dengan paniknya, betul Bapak Ibu. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Ia pun bangun ayat 39 menghardik angin itu dan berkata kepada danaunya, diam, tenanglah. Betul? Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah Bapak Ibu perhatikan ayat 40 dan 41. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini Yesus bicara pada siapa Bapak Ibu? Kepada orang yang belum percaya Yesus, kepada jemaat yang jarang-jarang kelihatan, atau kepada murid? Kepada murid. Apa yang dikatakan tadi? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41 dikatakan, mereka menjadi sangat takut. Bukan hanya takut, tapi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, hei Petrus, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu pertanyaan saya, ada yang aneh enggak dari ayat 40 dengan 41? Ini Yesus berbicara bukan kepada 5.000 orang, 4.000 orang. Kalau ayat 36 mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak ke seberang. Mereka bukan kumpulan orang-orang banyak yang ada di pantai. Tapi mereka berkata kepada, dikatakan ayat 35, Yesus berkata kepada mereka. Kalau Bapak Ibu buka di dalam New English Translation dikatakan disciples, kepada murid-muridnya. Tapi ayat 40 aneh ya. Kenapa murid itu menjadi takut dan kenapa engkau menjadi tidak percaya? Bapak Ibu, murid ini bayangkan Bapak Ibu. Setiap hari mereka berjalan bersama Yesus, betul? Mereka makan bersama Yesus. Mereka tidur bersama Yesus. Yesus berdoa, mereka ada di sampingnya, betul? Inner circle. Yesus menyembuhkan yang sakit, mereka melihat gak Bapak Ibu? Mereka melihat. Buta melihat, lumpuh berjalan, kusta disembuhkan. Kalau Bapak Ibu tarik mundur ayatnya, ayat pasal 3, ayat 2. Yesus melakukan itu semuanya. Tapi pertanyaan saya, ketika mereka menghadapi goncangan, kenapa mereka takut? Bahkan Yesus katakan tidak percaya. Saya mau tanya, ada di tempat ini yang menjadi murid Tuhan? Loh, berarti saya salah ngomongnya. Bapak Ibu murid Tuhan? Loh, amin dong. Atau Bapak Ibu oposisi dengan Yesus, melawan Yesus? Bapak Ibu, saya nggak tahu apa alasannya, tapi satu hal yang saya renungkan. Murid ini mungkin terlalu sibuk setiap hari melayani Tuhan. Oh Tuhan menyembuhkan, oh Tuhan melakukan mujizat, 5.000 orang dikasih makan. Oh Tuhan bisa membuat ibundanya Petrus yang demam menjadi sembuh. Betul Bapak Ibu? Di ayat pasal-pasal sebelumnya, Yesus membuat yang buta melihat. Bapak Ibu, mereka sibuk setiap hari melayani Tuhan. Padahal Tuhan tidak minta dilayani, betul? Tuhan itu mengajak mereka karena Tuhan ingin membuat kaderisasi. Ada waktunya setelah 3,5 tahun dia akan kembali ke surga. Ring satunya dia, orang-orang yang diajarkan sama dia. Setiap hari mereka melakukan mujizat, Yesus menyembuhkan, Yesus membuat yang buta melihat. Tapi satu hal, ada yang hilang di dalam kehidupan orang ini. Mereka hanya melihat. Mereka tidak pernah mengalami sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Sehingga ketika mereka ada di Danau Galilea, tiba-tiba ada angin taufan. Bapak Ibu, ini bukan orang kota. Ini murid-murid ini nelayan, betul? Mereka tidak asing dengan air laut. Mereka tidak asing dengan namanya perahu. Mereka tidak asing dengan situasi, cuaca. Mereka bisa membuat rekomendasi, Yesus ini mau ada taufan, kenapa kita harus nyebrang? Tapi saya percaya semuanya clear. Tapi di tengah jalan tiba-tiba mereka menghadapi goncangan. Kalau sebelumnya yang disembuhkan orang lain, yang punya masalah orang lain.
Hari ini mereka yang punya masalah. Loh Bapak Ibu, itu dikatakan ayat 37, taufan yang sangat dahsyat. Ini bukan taufan siapa-siapa Bapak Ibu. Bukan Ali Taufan, bukan Muhammad Taufan. Ini angin taufan yang bukan biasa-biasa. Sangat dahsyat. Bahkan Tuhan izinkan sampai di ayat 37 bagian B, bagian terakhir, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya nggak bisa membayangkan Bapak Ibu, kalau kita ada di perahu, tiba-tiba mengalami goncangan, gelombang besar, Bapak Ibu nggak bisa lari kan? Betul nggak? Kalau perahu itu terisi air sampai tenggelam, ya kita ada di situ, kita ikutan tenggelam. Kalau kita naik mobil, mobilnya mogok, mobilnya bannya kempes, Bapak Ibu paling tidak bisa pergi mencari orang yang bisa memperbaiki, betul? Kalau naik perahu kita mau kemana? Satu hal yang saya dimengertikan, murid ini terlalu sibuk pelayanannya melayani Tuhan. Sampai dia lupa, saya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, adakah hari-hari ini kita yang sudah mulai kering hati, mulai tawar, mulai semuanya, udahlah Pak, hidup ini kan harus mengalir, harus kita hadapi. Bapak Ibu, ini ayat 37, ini 38 bayangin. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, tikar. Ini Tuhan di belakang dia satu perahu. Mereka itu saking surprise-nya menghadapi topan, mereka tidak lagi ingat ada Tuhan menyertai hidup mereka. Betul nggak Bapak Ibu? Saya berdoa tidak ada di tempat ini yang sampai kita tidak bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tapi Tuhan baik. Buktinya mereka baru pertama melihat Tuhan itu apa Bapak Ibu? Melihat Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Perhatikan ayat 41. Mereka menjadi sangat takut. Ini takut bukan takut kepada taufan tadi, tapi takut karena dia bisa melihat siapa pribadi di depan dia yang bisa menghardik taufan sehingga danau itu menjadi tenang. Betul Bapak Ibu? Dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Lucu enggak Bapak Ibu? Loh mereka tiap hari bersama Yesus. Mereka enggak ngerti siapa Yesus. Siapakah gerangan orang ini? Kadang-kadang hidup kita seperti itu enggak sih? Saya sering mengalami Bapak Ibu. Pada titik-titik saya sepertinya ada di paling bawah. Saya sepertinya melihat Tuhan ini di mana. Tapi Tuhan baik. Ketika kita berseru sama seperti murid ini berseru. Guru, tidakkah engkau peduli? Saya percaya Tuhan izinkan sampai murid ini teriak. Bapak Ibu bisa bayangkan, bisa tidur nyenyak di perahu yang lagi tergoncang. Loh ini Tuhan itu aneh. Dikatakan tidur di buritan, di belakang. Di atas tilam, tikar mungkin ya. Dan dikatakan di ayat 30 itu air mulai menggenangi perahu. Buritan mungkin di dek belakangnya gitu ya. Artinya kan udah basah. Tapi Yesus tidur nyenyak. Kadang-kadang Tuhan sepertinya sedang tertidur. Tapi hari ini Tuhan membuktikan dia bukan Tuhan yang tertidur. Amin Bapak Ibu. Dan murid itu terkagum-kagum. Sudah berapa lama Bapak Ibu percaya Yesus adalah Tuhan? Atau sudah melayani Tuhan? 5 tahun, 10 tahun dari lahir? Tapi pertanyaan saya, hari ini, sudahkah kita pernah mengalami siapakah gerangan orang ini? Sehingga mereka ketakutan. Mereka tidak takut kepada gelombang Bapak Ibu. Karena sudah diredakan. Mereka takut kepada pribadi. Ini takutnya bukan takut hantu Bapak Ibu. Rasanya mereka itu tidak layak berdiri di depan pribadi yang danau pun tunduk di dalam otoritasnya. Masih percaya enggak kuasa yang sama masih bekerja buat kita hari-hari ini? Murid ini sudah diajarkan A sampai Z. Bapak Ibu sebelum dia nyebrang, itu Tuhan itu berkhotbah, mengajarkan kepada banyak orang apa artinya menabur, Bapak Ibu, apa artinya benih, apa artinya yang namanya terang. Dikatakan semuanya.
Tapi ketika mereka menghadapi goncangan, mereka harus melihat ada Tuhan di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu, tapi pertanyaan saya adalah selanjutnya, apakah kita juga mengalami yang sama? Hari-hari ini pemimpin gereja katakan, ayo kita mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan. Perjumpaan otentik itu bukan perjumpaan menurut apa kata orang. Perjumpaan tidak menurut apa yang saya tafsirkan. Si A bersaksi Tuhan bekerja atas kehidupannya. Saya mendengar. Itu apakah perjumpaan otentik saya dengan Tuhan? Bukan. Si A yang mengalami, saya yang mendengar. Kalau otentik berarti saya mengalami sendiri. Kalau Tuhan Maha Besar, Tuhan berkuasa menundukkan badai di Danau Galilea. Tuhan yang sama juga menundukkan badai di dalam kehidupan saya. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya bagaimana saya bisa mengalami seperti itu? Ayo Bapak Ibu kita renungkan sama-sama. Yang pertama perhatikan ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa ini yang diajak Bapak Ibu? Murid-muridnya, inner circle-nya. Semuanya ditawarin, ayo. Walaupun ayat 36 dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perhatikan kata-katanya, perahu-perahu lain juga menyertai di. Berarti tidak hanya murid Yesus 12 orang itu yang ikut dia. Mungkin itu satu perahu. Tapi ada murid-murid yang lain di dalam perahu-perahu yang lain. Mereka mengejar Yesus mengikuti mereka. Walaupun tidak tulis di Alkitab ada korban apa tidak. Tapi saya percaya karena Yesus yang menghardik danau taufan itu. Maka mereka melihat mujizat semuanya. Amin Bapak Ibu. Pertama yang saya mau katakan gini loh. Bapak Ibu percaya Yesus masih hidup dan ada dalam kehidupan kita. Pertama, kan dikatakan ayat 35, marilah kita bertolak ke seberang. Ini wajib enggak Bapak Ibu? Boleh enggak saya kalau jadi muridnya nolak? Boleh dong, perkataannya kan ngajak ya. Marilah kita bertolak ke seberang. Makanya di ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu oh masih banyak yang enggak ikut. Walaupun ada beberapa perahu. Bapak Ibu, satu hal yang saya renungkan. Supaya kita bisa mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan. Yang pertama adalah berikan respon terhadap perkataan Tuhan dengan yang benar. Katakan amin. Meresponi perkataan Tuhan dengan benar. Diri kita. Kalau kita meresponi ya diri kita. Mungkin kita bisa pandai menceritakan kepada orang lain. Kita pandai berkhotbah, kita pandai menafsirkan. Tapi ada titik tertentu Tuhan berkata buat diri kita sendiri. Bagaimana respon kita? Murid bisa menolak, bayangkan Bapak Ibu. Ini kan Tuhan mengajak mereka menyeberang petang. Petang itu berarti sore menjelang gelap malam, betul nggak? Dan mereka itu seharian bukan healing. Ngadakan retreat, ngadakan gathering. Mereka itu seharian pelayanan. Kalau Bapak Ibu tarik mundur pasal 4 ke atas, pasal 3, mereka tidak ada waktu untuk berhenti untuk melayani. Seharian melayani. Tiba-tiba Tuhan tajak, ayo kita pergi ke seberang. Emang di seberang ada apa Tuhan? Tuhan gak cerita. Betul gak Bapak Ibu? Jadi murid mungkin pada gundah. Ini guru ini gimana sih? Udah petang masa enaknya kalau udah selesai pelayanan ya pulang. Paling enggak makan-makan dulu. Betul enggak Bapak Ibu? Gaya kita, kebiasaan kita kan habis pelayanan kita makan-makan. Bukan enggak boleh, kita mengucap syukur. Dan mungkin juga belum makan. Tapi mereka mengajak bertolak ke seberang. Malam lagi. Emang Tuhan mau ngajak mancing? Tuhan juga enggak bilang apa-apa Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan murid meresponi dengan benar. Bapak Ibu, Alkitab itu adalah isinya perintah, baik larangan, baik hal yang harus kita kerjakan. Tapi juga tidak hanya perintah, kadang-kadang adalah suatu ajaan, himbauan apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, walaupun itu perintah,
Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mengerjakannya. Setuju nggak? Selalu ada pilihan dalam hati kita. Benar? Artinya kembali ke kita. Kita mau meresponi perkataan Tuhan itu dengan benar atau tidak, jawabannya dalam hati kita. Nanti kalau kita baca pasal 5 Bapak Ibu, ternyata ada perkara besar Tuhan lakukan sehingga dia mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Pertama saya mau katakan untuk mengalami perjumpaan otentik, pastikan kita meresponi perkataan Tuhan dengan benar. Tapi saya mau katakan di tempat ini, ketika kita meresponi, percayalah engkau akan dibenturkan dengan keinginan dagingmu. Saya harus melakukan apa tidak? Setuju nggak Bapak Ibu? Ini petang, waktunya pulang. Makanya banyak orang yang ada di pinggir pantai itu tidak ikut dan mereka pulang. Seharian pelayanan Pak, ngapain lagi kita pergi nyebrang, capek. Saya juga mengalami Bapak Ibu, kedagingan saya berontak. Apalagi kalau kita punya keluarga, apalagi kalau besok kita harus kerja, capek Tuhan. Tapi Tuhan menuntut respon yang benar. Bayangkan Bapak Ibu, kalau murid itu tidak naik perahu, berarti dia tidak berjumpa Tuhan. Yesus sebagai Tuhan, betul nggak? Ayat 41 tadi loh Bapak Ibu. Mereka benar melihat yang buta melihat. Saya percaya di kerumunan itu banyak mujizat Tuhan kerjakan. Tapi untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia harus menyangkali kedagingannya. Dan dia harus berkata, saya mau mengerjakan bagian saya. Amin Bapak Ibu. Bayar harga. Bapak Ibu ini zaman dulu belum ada perahu pakai mesin, setuju nggak? Perahu semuanya pakai tenaga manusia. Udah capek dari pagi sampai sore. Tuhan ini pelayan. Tuhan mau khotbah, mereka menyiapkan. Bayangkan Bapak Ibu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Siapa yang capek? Secara fisik muridnya, betul nggak? Yesus memang yang melakukannya. Tapi murid secara fisik mereka harus mempersiapkan semuanya. Nyebrang, kayuh lagi perahu. Waduh, capek, bayar harga. Ada hari-hari ini kita yang diminta Tuhan bayar harga. Mungkin bayar harganya dengan hati kita mungkin. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau engkau ingin mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan, ayo kita responi dengan cara yang benar. Ini yang kadang membuat kita menolak Tuhan. Bapak Ibu, tahu nggak ini Tuhan ini mau ke seberang kemana? Ngapain? Kalau Tuhan bilang kan nanti kita ke seberang, di sana ada restoran besar, bisa nampung 5.000 orang, nanti kita makan-makan di sana. Saya yakin itu satu pantai ikut semuanya. Setuju nggak Bapak Ibu? Tapi Tuhan tidak katakan. Kadang-kadang kita sering berontak karena kita, Tuhan saya harus ngapain? Ini untuk apa? Untuk apa? Rumah doa setiap Jumat rumah doa. Nggak ada hari lain apa? Kenapa nggak sebulan sekali saja? Sama juga hidup saya. Kadang-kadang kita protes daging kita, betul nggak Bapak Ibu? Kul lagi. Pak Sembire nggak ada kerjaan apa ya? Kul, kunjungan. Bayar harga lagi. Tuhan itu paksa kita berjalan menurut iman yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Setuju Bapak Ibu? Ini Tuhan ini nggak ngasih keterangan jelas, menyeberang mau ngapain. Apalagi ada badai. Coba Tuhan bilang, ayo nyebrang. Tapi siap-siap ya. Nanti 10 menit lagi siap-siap nanti ada badai. Pergi semuanya Bapak Ibu muridnya. Enggak peduli siapa muridnya. Realita kehidupan seperti itu, betul enggak Bapak Ibu? Saya juga kadang-kadang dibenturkan pada situasi seperti itu. Lebih enak kita mencari pujian daripada kita untuk melayani dengan hati yang tulus. Ketika kita mau meresponi perkataan Tuhan dengan benar, pertama, kita akan dibenturkan dengan kedagingan kita. Petang, enggak timingnya enggak pas. Ya Tuhan tidur dulu lah kita, besok pagi-pagi kita ke sana nyebrang. Fresh. Enggak, kita selesaikan hari itu juga. Bayar harga. Bayangin Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidur di tilam. Murid-muridnya suruh ngayuh perahu. Kadang-kadang kita melihat pemimpin kita kan kedagingan kita menghakimi. Betul enggak? Para pekerja halo.
Jujur ya. Bapak Ibu, kadang rumah tangga juga seperti itu. Suami pengennya dihargai, capek mah kerja, tolong hargai saya. Pak lihat, pagi sampai malam mau tidur, gak habis-habis ini. Anak 3, benerin semuanya. Semuanya harus diurusin. Ibu-ibu bener apa bener? Pengen dihargai juga. Gak gampang, hanya Tuhan yang membuat kita mampu, amin. Kadang-kadang Tuhan itu bawa kita nggak ngerti tujuannya. Makanya perlu yang kedua. Bagaimana sarannya yang kedua? Langkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Bapak Ibu, kalau kita melangkah dengan iman, yang tahu kita punya iman dan enggak ya diri kita. Supaya kita punya iman, iman kita bertumbuh, iman harus diuji. Bukan diberikan pertanyaan salah atau benar. Ini kalau benar balik lagi seperti anak tangga ular. Tuhan ingin membentuk iman kita. Bapak Ibu punya tanaman di dalam pot. Ketika kecil Bapak Ibu tanam, itu akarnya belum sampai membentur dinding-dinding pot, betul enggak? Kalau udah besar. Bapak Ibu pernah mikir enggak, pot itu frustasi enggak? Ini saya akarnya harus kemana sih? Sini bentur, sini bentur. Bapak Ibu kan baik ya, siramin setiap hari, bertumbuh. Betul enggak? Saya punya tanaman beringin Bapak Ibu, saya taruh di pot. Sudah hampir 13 tahun. Dulu ketika pertama saya beli, ini kayaknya enggak tahan lama, taruh di tempat yang atas. Tapi sampai sekarang tumbuh rindang Bapak Ibu. Akarnya semakin besar-besar. Kalau akarnya sudah menembus ke dinding potnya, saya potong. Takutnya ngerusak, karena saya taruh di rooftop. Bapak Ibu, kadang frustasi kalau ini tanaman ini bisa ngomong mungkin. Kan tidak sebebas tanaman yang ada di tanah, tanaman liar mungkin. Bapak Ibu, kadang Tuhan uji seberapa banyak kita mengandalkan Tuhan. Loh Bapak Ibu, ini mereka kan nyebrang tidak tidur nyenyak, tidak sekedar kayu. Beberapa menit angin taufan yang dahsyat menghantam. Jujur Bapak Ibu, kalau Tuhan ngomong ada angin taufan di depan, pulang semuanya itu perahu. Sebelum menghadapi, benar enggak? Apa-apaan sih Tuhan? Walaupun mereka melihat yang lumpuh berjalan, betul enggak? Mereka enggak pernah mengalami. Ketika mereka mengalami, mereka teriak-teriak, di mana Tuhan, di mana Tuhan? Loh Tuhan ada di perahu yang sama. Bapak Ibu, mari kita introspeksi. Saya percaya bukan Tuhan yang jauh. Tapi kadang-kadang kita terlalu fokus dengan masalah kita. Dan percayalah Tuhan izinkan supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Tuhan menguji kita. Kita ini pelaku atau penonton. Kalau Bapak Ibu pelaku firman, Bapak Ibu akan, ya memang kadang-kadang Tuhan itu paksa kita menghadapi, nggak ada pintu keluar. Seperti murid-murid ini sudah digaranti Tuhan akan mendidik mereka sampai mereka lulus menjadi orang-orang yang militan di dalam Tuhan. Sehingga langsung dimasukin perahu, tidak ada jalan untuk bisa lari. Betul Bapak Ibu? Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi beda dengan penonton. Bapak Ibu, apa ciri-ciri penonton? Yang beras pasti mereka tidak mengalami perjumpaan pribadi. Tapi mereka aktif. Kebanggaannya kalau lagi bermain mereka pasti nonton. Walaupun harga tiketnya mahal, betul? Di sini ada yang mau nonton cosplay? Coldplay, Bapak Ibu, sudah dapat tiketnya? Kalau belum di Singapura masih ada mungkin. Berapa harganya? Mahal Pak. Siapa lagi yang mau konser di Singapura itu Bapak Ibu? Taylor Swift ya. Itu sampai berapa hari? 9 hari konser di sana Bapak Ibu. Kapasitas stadionnya itu cuma 35.000 orang. Taruhlah kali 10, berarti berapa Bapak Ibu? 350.000 orang. Bapak Ibu tahu yang antri beli tiketnya berapa? 2 juta orang. Itu mungkin sebagian besar dari Indonesia, dari Malaysia, dari Thailand. Andaikan orang-orang 2000 ini antri ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Stadion GBK. Berapa panjang itu Bapak Ibu dilihat antriannya. Ayo Bapak Ibu, kejar Tuhan. Yang tahu ya diri kita sendiri kok. Orang lain itu kadang-kadang tidak peduli dengan kita.
Cuman kadang-kadang kan kita ini terbawa emosi kita. Pride kita ini kan tinggi, betul Bapak Ibu? Kebanggaan diri kita sendiri ini tinggi. Tapi kadang-kadang kita rapuh karena kita tidak memperhatikan diri kita sendiri. Kita perlu berjumpa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Penonton itu kalau saya mau katakan di tempat ini, ya dia akan gampang meninggalkan Tuhan. Ketika dia bayangkan Bapak Ibu yang menonton Coldplay yang tidak dapat tiket, kan kalau di sosmed itu ada yang nyumpahin, oh mudah-mudahan gagal ini konsernya. Nyumpahin kan, saya karena nggak dapat tiketnya. Ada itu saya baca. Wah apalagi isu mau ada pertandingan Piala Dunia U17 gitu kan ya. Wah nyumpahin semuanya yang nggak dapat. Bapak Ibu kadang-kadang kita seperti itu ya dengan Tuhan ya. Oh enggak deng, enggak salah saya. Bapak Ibu ini kedagingan kita. Kalau mau jujur wajar daging kita masih hidup dikuasai kedagingan betul. Makanya kita perlu melekat dengan Tuhan. Apakah jubah ini bisa menyelamatkan kita? Enggak bisa. Apakah kekayaan itu kita bisa menolong kita? Enggak bisa. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Tofan badai Tuhan bisa teduhkan. Diam tenanglah. Nah Bapak Ibu, saya mau katakan gini yang terakhir. Percaya enggak? Kalau Tuhan itu bekerja di zona tidak mungkin. Kalau sudah bagian kita tidak mungkin, tidak bisa lagi kita menyerah. Tuhan saya enggak sanggup lagi. Pernah enggak mengalami tiba-tiba Tuhan turun tangan? Setuju Bapak Ibu? Ini dibiarkan sampai Yesus itu seolah-olah membiarkan muridnya panik. Dia tidur di buritan. Aneh kan? Coba kalau baru topannya, tiba-tiba Yesus bilang, diam tenanglah. Murid, udah biasa Tuhan bisa. Tapi kadang-kadang kan masalah hidup dibiarkan sampai kita seolah-olah gak bisa lagi menghadapi. Pegang Tuhan, itu berjalan dengan iman. Karena Tuhan bekerja di zona tidak mungkin buat kita. Makanya itu dikatakan mujizat. Tapi saya mau katakan di tempat ini. Jangan lari dari masalah. Kalau engkau lari dari masalah, Tuhan tidak akan pernah melakukan bagiannya. Karena firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kau hadapi tidak melebihi kekuatanmu. Jangan jadi golongan mageran Bapak Ibu, golongan rebahan. Ada di tempat ini golongan rebahan, saya bingung kok bisa ya. Ya saya angkatan tua Bapak Ibu. Kalau engkau ingin sukses, Tuhan katakan apa? Hai engkau yang malas, pandang semut. Gimana engkau mau teriak-teriak Tuhan campur tangan? Kalau bagian kita sendiri kita gak pernah kerjakan. Amin. Nah Bapak Ibu saya mau tutup gini. Ini Tuhan itu ke seberang, Tuhan mau bawa murid-muridnya ke Gerasa. Bapak Ibu pernah dengar namanya Gerasa? Pasal 5 itu dikatakan kan, di ayat 5. Coba buka Markus pasal 5, ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau itu di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, ayat 2. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui, iya kan betul kan? Roh jahat dari pekuburan menemui dia. Aduh capek lagi, pelayanan lagi. Pikirnya mau makan, ketemulah orang gila, orang kesurupan lagi. Bapak Ibu saya mau katakan tempat ini. Gerasa itu bagian dari yang namanya Dekapolis. Nanti Bapak Ibu baca pasal 7, itu akan muncul kata-kata Dekapolis. Dekapolis ini adalah clustering kota-kota di dekat-dekat itu sejumlah 10 kota. Salah satunya Gerasa. Bapak Ibu kalau buka map, Bapak Ibu googling di Wikipedia, Gerasa, nanti akan muncul titik Gerasa. Pinggirnya Danau Galilea. Jadi kalau Yesus dari barat menuju ke timur, Gerasa, itulah mereka menyeberang di tengah danau, mereka mengalami namanya Taufan. Nah Gerasa itu danau, pelabuhan terbesar di zamannya. Bapak Ibu tahu, ini pertama kali Yesus masuki daerah Dekapolis. Dan Bapak Ibu tahu orang ini yang gila ini, bukan orang yang kesurupan ini. Perhatikan ayat 18.
Pada waktu Yesus naik lagi, ini setan sudah dikalahkan, kemudian Yesus diusir sama orang-orang penduduk situ. Karena ini setannya bukan seorang diri Bapak Ibu, namanya legion. Ribuan setannya ngerasuk kepada satu orang. Dan setan itu kata kepada Yesus, "Hai anak Allah, waktumu belum tiba, kenapa engkau ada di sini?" Yesus mau mengusir dia udah tahu. Akhirnya setan katakan, "Jangan usir saya dari daerah sini. Izinkan saya pergi ke kawanan babi." Ada berapa babi Bapak Ibu? 2000 babi. Coba kalau dipanggang jadi berapa piring Bapak Ibu? 2000 babi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu perhatikan ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya karena orang yang sembuhkan tadi dari kerasukan setan ingin menyengat Yesus. Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Mirip enggak dengan amanat agung Bapak Ibu? Jangan mengikut aku. Pulang ke rumahmu, ke kampungmu, beritahukan kepada seluruh orang di sana apa yang kau alami, apa yang terjadi dengan dirimu, beritakanlah. Bapak Ibu ayat 20 dikatakan, orang itu pun pergilah dan mulailah memberitakan di daerah, apa namanya Bapak Ibu? Dekapolis. Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semuanya menjadi Bapak Ibu, kenapa kita perlu perjumpaan otentik dengan Tuhan? Lihat pundak kanan kirimu. Di atas pundakmu ada tanggung jawab amanat agung yang Tuhan percayakan. Amin. Tuhan itu memberkati kita bukan untuk diri kita sendiri. Engkau tinggal bersama keluargamu, di rumahmu, engkau tinggal ada di perkampungan, di komplek di mana engkau tinggal, komunitasmu ada di sana, tempat pekerjaanmu ada di sana, tempat kita semuanya. Dan Tuhan katakan, ceritakan semuanya itu. Apa yang kau alami, apa yang sedang terjadi, dan saksikan semuanya. Berapa banyak kita yang mau menyelesaikan amanat agung? Bapak Ibu, mau? Kita harus mengalami perjumpaan otentik dulu dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita nggak mengalami berbusa-busa mulut kita ini sampai kehabisan kata, mereka hanya mendengar. Setelah itu mereka akan pergi. Tapi perhatikan orang ini. Setelah mereka disembuhkan, dilepaskan. Ayat 20. Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Bapak Ibu nanti di pasal 7, Yesus memberikan makan 4.000 orang di Dekapolis. Dahsyat enggak? Gara-gara satu orang loh. Bapak Ibu mau enggak gara-gara satu orang saya, tunjuk diri kita, saya. Satu keluarga besar saya, percaya Yesus. Satu kampung saya, percaya Yesus. Mereka terheran-heran. Karena yang saya saksikan, yang saya alami. Bapak Ibu mau? Halo? Amin. Percayalah ada tanggung jawab di pundak kita masing-masing. Termasuk saya. Pelayanan sesibuk apapun, kalau kita enggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak membuat orang terheran-heran. Setuju? Pujian penyembahan kita mungkin membuat orang bisa nangis. Tapi habis itu akan lewat. Habis waktu lewat. Tapi kesaksian orang yang gila ini. Mungkin dia tidak bisa menyanyi. Dia baru ketemu Yesus hari itu juga. Habis itu mau ngikut gak boleh kok. Suruh pergi. Ya dia hanya menceritakan siapa Yesus. Perbuatannya seperti apa. Tapi orang-orang dibuat terheran. Satu Dekapolis melihat ada Yesus bekerja luar biasa. 4.000 orang zaman dulu loh Bapak Ibu. Beda dengan 4.000 orang zaman sekarang. Penduduk Israel itu waktu itu baru sekitar 2 jutaan, 1 sampai 2 jutaan. Artinya prosentasenya banyak. Penduduk Jakarta 10 juta. Mungkin setengahnya Jakarta langsung melihat ada Yesus. Karena bukan kita orang gila yang disembuhkan Bapak Ibu. Kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Imam musik maju ke depan. Haleluya. Bapak Ibu, ayo saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mungkin sudah dengar gereja kita akan mengadakan HMC. Amin. Healing Movement Camp. Kita adakan sekali 1 hari selesai. Bapak Ibu tujuannya apa? Seperti tadi itu Bapak Ibu. Biarkan kita ini sempurna mengalami perjumpaan siapa Yesus sebagai Tuhan. Kadang-kadang gambar diri kita rusak sehingga kita melihat Bapa itu tidak sempurna. Hati kita kecewa, luka batin sehingga kita nggak bisa mengenali siapa Tuhan. Kadang-kadang kita ini, mohon maaf nih ya, bukan saya menjelekkan, menilai jelek. Mungkin kita juga seperti orang yang ada di Gerasa tadi. Hidup kita kayaknya bukan diri kita yang mengendalikan, gitu kan. Kita perlu Tuhan untuk melepaskan kita. Supaya apa? HMC ini bukan untuk megah-megahan. Wih, gereja ini punya tools yang bisa membuat Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Bukan. Saya mengalami juga dulu HMC. Para pekerja mengalami semuanya. Bahkan Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini mungkin sebagian juga pernah mengalaminya. Kita dilepaskan, kita diperbaharui. Hati Bapak kita dipulihkan. Gambaran diri kita dipulihkan. Kita mungkin mengalami penganiayaan ketika kecil. Orang tua kita figurnya orang yang keras, otoriter. Mungkin kita mengalami kekecewaan masa kecil sehingga ada luka batin. Kita nggak bisa melihat gambar Tuhan yang sempurna. Tapi HMC ini dipakai Tuhan untuk memulihkan. Saya pernah mengalaminya. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu. Saya mau tanya sekali lagi. Yang belum pernah ikut HMC bisa angkat tangan. Ada di tempat ini. Enggak apa-apa Bapak Ibu, saya bukan menghakimi Bapak Ibu. Saya pengen lihat aja. Minimal saya bisa berdoa buat Bapak Ibu. Ada yang belum pernah ikut HMC? Angkat tangan di tempat ini Bapak Ibu. Saya mengajak. Ayo Bapak Ibu ikut. Betul. Ayo ikut. Nanti para pekerja saya minta untuk boleh keluar duluan. Untuk boleh melayani Bapak Ibu. Bapak Ibu temuin para pekerja. Kita sama. Enggak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Betul Bapak Ibu. Saya dapat duluan aja gilirannya gitu kan Bapak Ibu. Tapi saya mau. Biarkan kota kita penuh kemuliaan Tuhan oleh karena kita yang dipulihkan Tuhan. Amin. Biarkan kita seperti tadi loh orang Gerasa itu. Ketika mereka disuruh pulang, kembali ke keluarga, ke kampungnya. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan perbuatannya yang ajaib. Sehingga orang-orang terheran-heran. Amin Bapak Ibu. Sungguh saya mengajak. Bapak Ibu udah tinggalkan semua rasa grogi, rasa kaku, rasa ragu-ragu. Tapi saya mau katakan di tempat ini, dia Yesus tetap sama. Amin. Haleluya. Pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Dia yang membelah laut, Dia yang meneduhkan badai. Dia Yesus yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan katakan dia tetap sama. Dulu, sekarang, saat ini Bapak Ibu. Bahkan sampai nanti selama-lamanya. Adakah di tempat ini yang sedang menghadapi badai? Mungkin perahu itu tidak hanya tergenang air, sudah mau tenggelam Tuhan.
sudah miring Tuhan. Sudah capek, lelah, sudah tidak ada lagi tenaga untuk berteriak-teriak. Karena sudah terlalu beratnya. Bapak Ibu, Tuhan mengajak muridnya bertolak ke seberang. Karena Tuhan mendengar ada satu orang yang harus dilayaninya. Orang dari pekuburan yang ada di Gerasa tadi. Mungkin kita seperti itu hari-hari ini. Tidak ada orang yang peduli Tuhan dengan saya. Even keluarga saya tidak peduli. Tidak ada orang yang mau mengerti apa yang menjadi pergumulan saya. Bapak Ibu, Tuhan sedang berjalan ke arahmu. Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau disembuhkan? Maukah engkau melihat kuasa-Nya bekerja? Tuhan yang sama yang membelah laut ketika Musa menyeberang Laut Merah, yang meneduhkan badai. Tuhan yang sama ketika Yesus mengardik badai di Danau Galilea. Tuhan yang sama berdiri di tempat ini. Oh, angkat tangan kita. Di dalam nama Yesus, segala beban, segala sakit penyakit, segala kekuatan yang menghalangi, yang mengikat, segala panah-panah api jahat, kami ikat, kami cabut kuasanya. Aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan. Angkat setiap beban-bebannya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yang membelah, yang terluka pada, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Ayo, Bapak Ibu lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengalami mujizat Tuhan, perkenanan Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk sebentar hari ini ya. Bapak Ibu, saya serius ya. Saya mengajak Bapak Ibu yang ingin diberkati, dipulihkan Tuhan. Belum pernah ikut HMC atau Bapak Ibu pernah ikut HMC. Tapi Bapak Ibu ingin ikut kembali, kami welcome. Bapak Ibu, saya ajak nanti para pekerja setelah nanti persembahan akan ada di belakang, deketi mereka. Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan, kita sama. Ya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mau dengarkan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Diberkati. Sepertinya tidak hanya diberkati, tapi dibebaskan. Hari ini kita dapat jawaban. Kenapa kita masih ada pergumulan-pergumulan yang belum kita selesaikan dengan Tuhan. Tuhan mau bertemu secara pribadi dengan kita. Tuhan mau bertemu langsung dengan kita. Supaya kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Jadi kalau ada masalah kita, jangan bersungut-sungut. Pandang Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Amin. Sekarang kita masuk ke pengumuman. Silahkan multimedia.
kondisi saya sebelum ikut HMC, saya merasa sendiri, saya kesepian. Tuhan membiarkan saya menghadapi masalah saya sendiri, dan saya ngerasa Tuhan jauh dari saya. Saya diingatkan kembali betapa Tuhan sangat mengasihi saya, dan saya diingatkan kembali Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, dan pastinya Tuhan selalu menemani hari-hari saya, dan saya mengalami kasih Tuhan yang full gitu saat itu, dan ternyata begitu berharganya diri saya di hadapan Tuhan. Shalom saudara, hari ini saya Joseph Edward Timothy Siahaan ingin bersaksi mengenai pengalaman saya dalam mengikuti Healing Movement Camp. Saya merasa bahwa dahulu diri saya itu tidak percaya diri. Ketika bertemu dengan orang banyak, saya merasa semua orang menghakimi saya. Tapi nyatanya ketika saya mengikuti HMC, Tuhan memulihkan saya. Saya tidak mendengar lagi apa kata orang, namun apa kata Tuhan. Tuhan memulihkan saya sehingga saya bisa melihat bahwa diri saya sepenuhnya itu milik Tuhan. Hari ini saya bersuka cita karena Tuhan sudah memulihkan saya, sehingga saya bisa memberitahukan kepada banyak orang bahwa kamu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Tanggal 17 Agustus 2023, acara yang kita lakukan setahun sekali, yang kita tunggu-tunggu di acara kemerdekaan bangsa kita. Maka secara rohani, saya rindu seluruh jemaat juga mengalami kemerdekaan secara rohani. Saya mengundang kiranya yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan, hubungan dengan sesama, dengan saudara, dengan orang-orang terdekat dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya tunggu kita semua mendaftar kepada panitia yang sudah disiapkan, yang sudah dibentuk untuk tahun ini. Ini pengumumannya satu lagi Bapak Ibu, kalau nanti hari Kamis kita di tempat ini tidak ada rumah doa. Jadi kita semua mengikuti ini bisa melalui Zoom, nanti linknya bisa kita kirim. Baik, itu aja pengumuman kita pada siang hari ini. Dan seterusnya ada jemaat baru yang pertama sekali beribadah di tempat ini. Silahkan berdiri karena kami ingin berkenalan dengan saudara. Ada? Kalau tidak ada, oh ya, puji Tuhan. Silahkan berdiri karena kami ingin berkenalan dengan saudara. Ayo pengerja. Mari pengerja boleh memberikan ucapan selamat datang kepada jemaat yang baru hadir. Puji Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa dan nanti sekalian persembahan kita seperti biasa kita antarkan ke depan. Terima kasih, dan yang ingin mendaftarkan HMC, kami dengan senang hati melayani saudara-saudara semua, baik yang belum pernah ikut dan yang sudah ikut, kalau mau ikut kembali, kami dengan sukacita melayani saudara. Amin. Mari kita berdoa. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk siang hari ini Tuhan, kami mengalami Engkau karena Engkau telah menyampaikan isi hatimu kepada kami. Bagaimana kami mengalami kehidupan kami. Pada saat kami kesulitan, bukan berarti Engkau menjauh dari kami, tetapi Engkau ingin
kami berjumpa langsung dengan Tuhan. Engkau mau melakukan mujizat-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk pendeta Bapak Agung Tuhan, supaya Engkau telah memberikan firman-Mu melalui beliau Tuhan. Urapi terus beliau Tuhan. Berikan dia kesehatan, kekuatan yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Selalu ada urapan baru, berkat baru setiap hari ada pada beliau Tuhan. Dimanapun Engkau tempatkan beliau, di pelayanan, di usaha mereka Tuhan. Tuhan mengurapi, berikan berkat yang berlimpah-limpah di dalam keluarga mereka Tuhan. Berkati juga Ibu Esther Tuhan sebagai tiang doa di dalam keluarga ini Tuhan. Dan bagi kami semua, anak-anak juga Tuhan, semuanya ada di dalam naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keluarga besar ini kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Mereka ada di dalam rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keluarga Pak Agung. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami akan mau memberikan persembahan kami kepada Engkau. Bukti tanda kasih kami kepada Engkau di mana Engkau telah memberkati kami. Berkati persembahan yang kami berikan ke ini Tuhan. Engkau kuduskan Tuhan. Biar sungguh ini kami memberikannya dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati tangan-tangan yang memberi dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan untuk acara HMC kami Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang bekerja. Ini acaramu Tuhan. Jadi Engkau yang mempersiapkan dari saat ini sampai di hari hanya Tuhan. Semua kami mendapatkan lawatan. Apapun yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mau pulang ke rumah kami masing-masing atau kami mau melakukan aktivitas kami yang lain. Tuhan tetap memegang kendali kehidupan kami. Biar kami tetap fokus kepada Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menerima berkat yang terbaik daripada Engkau melalui hamba-Mu. Bapak Ibu, mari kita akhiri sama-sama di dalam Tuhan. Bapak, biarlah sebelum kami terima berkat-Mu, kami nanti akan maju ke depan memberikan persembahan kami. Tuhan, biarlah Engkau melihat setiap hati yang memberi. Engkau tidak melihat berapa besarnya, tapi Engkau melihat berapa kesungguhan hatinya. Kami mau memberi dengan tulus Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga yang akan mengembalikan berlipat kali ganda kepada setiap tangan yang sudah memberi. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai dan kami pulang. Dan sebelum kami pulang, boleh terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari angkat tangan kita, buka hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, baik berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan curahkan berlimpah-limpah-limpah. Baik untuk diri kita, keluarga kita, bahkan dimanapun kita dibawa Tuhan, ditempatkan Tuhan. Oleh karena nama Yesus, anak Allah yang menyertai, yang kita sembah dan Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup kita. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat sama-sama kita boleh katakan, amin. Mari kita memberi dengan sukacita Bapak Ibu. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.